Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Undang-undang berhentinya seorang advokat itu nggak dikenal mengundurkan diri dari organisasi. Yang dikenal itu adalah mengundurkan diri sebagai advokat. Baik, teman-teman wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam memenuhi undangan kami dalam konferensi pers yang kita lakukan hari ini. Hari ini kami melakukan konferensi pers ini sehubungan juga teman-teman sudah mengetahui, teman-teman juga banyak yang meminta wawancara dengan saya juga, dan kebetulan ada waktu hari ini. Kita tahu konferensi pers ini adalah sehubungan dengan adanya berita-berita di mass media dan juga mengenai beberapa komentar-komentar dari rekan kami Hotman Paris Hutapea di media massa maupun di Instagram yang menyampaikan beberapa hal tentang persoalan kode etik yang dipersoalkan di media massa yang sudah kita ketahui bersama. Terus terang, mulai hari Jumat yang lalu, kejadiannya kan hari Jumat ya, itu banyak teman-teman yang mengontak saya juga. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawabnya, karena memang saya sengaja karena itu Jumat Agung terus pasca, jadi kita tidak berkomentar pada waktu itu. Saya tidak mau mengganggu keheningan pada waktu itu, sehingga hari inilah kita bisa bertemu pada hari ini ya. Nah, sesuai dengan undangan yang kami kirimkan, bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan adanya pernyataan dari Hotman Paris Hutapea di Instagramnya yang menuduh saya sebagai Ketua Umum Pradi ya. Dia menuduh saya seakan-akan saya menyatakan di media massa advokat yang memamerkan harta dan kemewahan itu seakan-akan melanggar kode etik. Ini pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya adalah, menurut dia, saya meminta Dewan Kehormatan memeriksa advokat tersebut. Nah, ini pernyataan Hotman Paris. Terus terang aja, kami perlu membuat konferensi pers ini karena apa yang diucapkan oleh Hotman Paris itu, pertama saya katakan tidak benar. Ya, artinya saya baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Pradi tidak pernah menyatakan hal tersebut. Ya. Kedua, saya juga tidak pernah menyatakan bahwa meminta Dewan Kehormatan untuk menindak orang tersebut. Jadi seakan-akan person gitu ya. Nah, jadi ada dua hal penting supaya yang keliru. Pernyataan saya tidak pernah menyatakan bahwa advokat memamerkan harta dan kemewahan itu melanggar kode etik. Ya, kemarin juga waktu saya diwawancarai di acara pelantikan Dewan Kehormatan Daerah, juga ada wartawan yang menanyakan pada saya hal itu, bagaimana pendapat Pak Otto mengenai orang yang memamerkan hartanya, advokat yang memamerkan hartanya di media. Saya jawab, itu adalah ranah dari Dewan Kehormatan, bukan ranah saya. Sehingga saya tidak tahu kenapa begitu paniknya Hotman Paris membuat beberapa hal di Instagram yang sedemikian rupa yang menuduh saya seakan-akan melakukan pernyataan seperti itu. Tapi perlu saya klarifikasi, tidak berarti bahwa artinya kalau saya tidak menyatakan itu, semuanya mengenai hal itu apakah melanggar kode etik atau tidak,
itu menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan, gitu loh. Bukan kewenangan daripada saya sebagai ketua pradi. Sebagai pribadi tentunya kita punya pendapat. Kalau saya mengajar PKPA, itu tentunya kita ajarkan kepada calon-calon advokat. Tapi tidak menjadi konsumsi publik yang saya menegaskan seakan-akan ini pendapat DPR. Karena itu kejadiannya sebagai ketua umum. Nah itu sebabnya kalau saya memberikan presentasi di sini resmi sebagai teman-teman ada pengurus DPR di sini, ada ketua harian, ada Pak Sekjen, ya, dan yang lain-lain di sini, ada Pak Ruli dari Bandung, Pak Jul Arman, Pak Nyana, ada juga Jul Tobing dan juga ada Pak Firman, satu lagi. Nah itu adalah karena pernyataan itu tujukan kepada ketua umum pradi. Jadi perlu kita mengklarifikasi hal ini. Ya, nah terus terang aja memang ya, saya di dalam pembekalan advokat dimanapun sejak dari berapa puluh tahun yang lalu, ya, selalu saya berupaya sebagai ketua umum pradi mempunyai kewajiban ya, memberikan edukasi dan pembekalan kepada calon-calon advokat yang baru, calon advokat dan advokat baru mengenai bagaimana sebenarnya menjadi seorang advokat yang baik itu, yang benar itu, menurut pandangan pradi. Saya selalu mengatakan, Anda boleh lihat di rekaman-rekaman yang resmi, bahwa uang, harta, Ferrari, mau Lexus, mau Lamborghini, itu adalah halal dan sah. Uang sangat perlu, karena salah satu syarat kebahagiaan pun adalah uang. Salah satu syarat, bukan utama. Gitu. Jadi itu tidak ada masalah dengan harta dan harta dan uang tersebut. Karena apa? Uang, harta itu merupakan konsekuensi logis dari seorang advokat yang melakukan tugasnya. Kalau advokat itu berprestasi baik, berkualitas baik, maka tentunya otomatis legal fee, penghargaan klien pun akan semakin besar kepada si advokat tersebut. Kalau kualitasnya segini, ya tentunya legal fee-nya juga segini penghargaannya. Kalau kualitasnya besar, ya tentunya legal fee-nya akan besar. Itu konsekuensi logis. Jadi kalau dia punya Ferrari, Lamborghini, Lexus atau apapun yang mewah-mewah, itu konsekuensi logis dan tidak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah yang selalu saya sampaikan dimanapun dan kapanpun dan akan saya sampaikan terus menerus adalah bahwa jangan sampai calon-calon advokat ini dan advokat baru ini memiliki anggapan, paradigma bahwa advokat yang sebaik itu adalah kalau dia menjadi advokat gara-gara ingin dapat harta gitu. Jadi jangan sampai orang menjadi advokat ingin mendapatkan supaya saya dapat uang, dapat mobil mewah gitu. Nggak boleh. Walaupun uang itu perlu, tapi paradigmanya dia, cara berpikirnya dia, tetaplah dia menjadi advokat adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Persoalan ketika dia menegakkan hukum dan keadilan akan mendapatkan balas jasa atau merupakan penghargaan dari kliennya sehingga dia dapat uang, itu merupakan konsekuensi logis yang diperolehnya. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Tapi yang selalu saya tekankan dan akan saya sampaikan terus menerus, jangan sampai ada advokat baru atau calon advokat itu mempunyai cara berpikir yang keliru. Jangan sampai dia ingin menjadi advokat gara-gara ingin kaya, ingin uang. Kenapa? Karena kalau sampai dia ingin jadi advokat gara-gara ingin kaya dan mobil mewah, maka paradigma seperti tersebut akan berpotensi dia nanti akan menghalalkan cara untuk mendapatkan uang. Sehingga dalam pikiran dia itu apapun adalah uang terus, sehingga dia bisa berpotensi menyalahgunakan apapun untuk itu. Tetapi di benak dia haruslah tetap adalah saya jadi advokat menegakkan hukum dan kebenaran. Itu menjadi paradigma yang harus kami sampaikan secara terus-menerus, dan itu
adalah merupakan kewajiban saya sebagai ketua umum Peradi. Jadi saya berbicara di situ dan sebagai ketua umum Peradi harus memberikan edukasi kepada calon-calon advokat atau advokat baru dan harus memberikan bekal kepada mereka di dalam memulai praktek sebagai pengacara. Ini yang perlu kami sampaikan agar masyarakat paham kenapa kita kemarin itu melakukan pelantikan anggota Dewan Kehormatan Daerah. Di sana saya tekankan kehormatan martabat advokat itu terletak dari itu bisa ditegakkan oleh Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatannya itu mati dan tidak menegakkan kode etik, maka kehormatan advokat itu nggak bisa ditegakkan. Itu saya akan katakan, kami akan tetap terus berseru, terus akan memperjuangkan ini untuk bisa memberikan edukasi kepada para advokat-advokat baru yang pada khususnya dan utamanya kepada calon-calon advokat. Karena apa? Kami ini banyak sekali dituduh gitu. Masyarakat yang menuduh kami, dianggap kami ini terlalu hedonis katanya. Nah, jadi untuk bisa menghindari pemahaman yang keliru tentang itu, maka kami terus harus berupaya untuk bisa menjelaskan ini kepada calon-calon kabar itu. Nah, itu yang paling sama, kita hanya ingin mengklarifikasi itu aja. Tetapi kalau ada teman-teman mau menyampaikan hal yang lain, kami juga siap untuk mendengarkannya. Tapi bagi kami yang penting hanya itu aja. Kami tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Nah, atau mungkin satu saya tambahkan lagi. Memang ada di media massa, ya ini perlu ini, yang menulis seperti itu, ya seperti yang dikatakan oleh Hotman itu. Tapi hari yang sama itu saya langsung berikan bantahan dan klarifikasi, dan kemudian wartawan tersebut telah mengklarifikasinya di media massa dan meminta maaf kepada saya dan juga pada pihak yang lain. Nah, tapi entah kenapa meskipun itu sudah diklarifikasi, Hotman terus masih tetap ya biasalah membuat konten-konten di Instagramnya. Tapi bagi kami tentunya itu bukan masalah konten yang disampaikan, bagi kami itu tidak masalah. Begitu kira-kira pernyataan kami ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kami silakan jawab. Gimana Mas? Kepada Pradi. Jadi saya mau jelaskan dulu ya. Mengenai pengunduran dirinya ini sekarang ini sedang dibahas oleh Pradi. Terus terang aja pengunduran diri itu bagi kami nggak ada masalah sebenarnya. Secara institusi, secara pribadi bagi kami itu fine saja. Itu kan hal-hal yang merupakan persoalan serius lah buat kami. Yang menjadi serius buat kami adalah kenapa harus kami bicarakan? Karena ada ketentuan dalam undang-undang pasal 30 ayat 2 menyatakan setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota dari organisasi advokat itu. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 ya. Pasal 32, seluruh advokat-advokat yang sudah diangkat sebelum berlakunya undang-undang itu, maksudnya undang-undang nomor 18 tahun 2003, itu dinyatakan menjadi advokat berdasarkan undang-undang tersebut. Sehingga karena ini adalah kewajibannya advokatnya, ya kan? Maka kalau kami menyatakan sekarang langsung menerima, berarti kami melanggar undang-undangnya, kira-kira begitu, ya kan? Karena ini adalah kewajiban dia untuk menjadi anggota dari organisasi advokat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dari organisasi advokat itu? Kalau kita mengacu pada undang-undang advokat, itu namanya adalah Pradi, ya kan? Jadi saya ingin sampaikan, fine aja bagi kami dia mengundurkan diri, nggak ada masalah. Tapi secara undang-undang ini kami harus pertimbangkan, jangan sampai kami yang melanggar undang-undang, ya kan? Karena di dalam ketentuan undang-undang, berhentinya seorang advokat itu nggak dikenal mengundurkan diri dari organisasi. Yang dikenal itu adalah mengundurkan diri sebagai advokat,
Gitu loh. Kalau dia mundurkan sebagai advokat, ya nggak ada masalah, itu hak dia. Tapi kalau dia mundurkan sebagai organisasi advokat, itu kewajiban dia menjadi anggota organisasi advokat. Ini lihat ya, menjadi anggota organisasi advokat itu adalah kewajiban si advokat yang bersangkutan. Kalau dia memundurkan diri sebagai advokat, ya itu adalah hak dia untuk mengajukan permohonan berhenti. Nah, karena itu kewajiban dia, kalau kami bilang oke, berarti kami salah, karena itu bertentangan dengan pasal 30. Nah, itu sebab kami harus berpikir dengan benar, mempertimbangkan baik-baik, supaya apapun menjadi undang-undang itu tentunya bisa kita dapat jalani dengan baik. Gitu. Begitu penjelasan kami, Mas. Kalau pindah ke organisasi lain gimana, Pak? Bagaimana? Kalau pindah ke organisasi lain, advokat juga? Lah, justru itu mengatakan kan pasal 28 undang-undang kan mengatakan bahwa organisasi advokat itu adalah satu-satunya organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat, artinya single bar. Jadi secara undang-undang seharusnya hanya boleh ada satu saja secara undang-undang. Pasal 28 mengatakan hanya satu, single bar. Pasal 28, bukan kata otoasi kuat. Itu kan pasal 28 mengatakan satu-satunya organisasi advokat itu adalah hanya satu. Nah, yang siapa yang dimaksud? Yang dimaksud organisasi advokat satu-satunya itu adalah Peradi, sebagaimana sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga telah memang itulah organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Jadi dulu itu ada 8 organisasi advokat yang diamanatkan untuk membentuk organisasi advokat itu yang namanya kemudian adalah Peradi. Nah, soal faktanya sekarang ada organisasi advokat yang lain, ya ini bertentangan dengan undang-undang. Ini memang fakta, saya harus akui. Tapi kalau bicara undang-undang ya harus satu. Itu persoalannya gitu. Jadi ya Anda silakan menilai saja bagaimana. Ada pertanyaan, kalau Hotman itu sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi ke Peradi, apakah Peradi masih berwenang Dewan Kehormatan untuk memanggil dan memeriksa yang berkaitan dengan masalah etika? Kalau itu mungkin ranah dari Dewan Kehormatan ya. Ya, itu selalu saya katakan, asal apapun menyangkut soal kode etik, itu saya pernah mau menjawab. Ya, selalu itu ranah dari Dewan Kehormatan. Termasuk pertanyaan Anda hari ini juga. Sama juga kemarin itu waktu di pelantikan DKD, ditanya juga sama wartawan, bagaimana pendapat Pak Oto sebagai ketua umum, orang bermewah-mewah, berburu mewah itu katanya hak memamerkan harta itu, apakah itu melanggar kode etik? Itu pertanyaan saya. Saya katakan, memang di dalam kode etik advokat Indonesia itu ada di sana disebutkan setiap advokat itu wajib menjaga citra dan martabat profesi advokat, ya kan? Tetapi apakah itu melanggar citra atau martabat itu bukan kewenangan saya, itu ranah dari Dewan Kehormatan, ya kan? Jadi ada aturan kode etik seperti itu. Masing-masing orang punya penafsiran. Saya bisa tafsirkan lain, Hotman Paris bisa tafsirkan lain, yang lain juga bisa tafsirkan lain. Tapi yang menegakkan itu bukan saya, menegakkan itu adalah Dewan Kehormatan. Nah, jadi terserah Dewan Kehormatan apa pendapatnya. Mungkin rekan saya saja mengatakan itu melanggar, mungkin Dwi mengatakan itu tidak melanggar, ya itu boleh saja. Setiap orang boleh berpendapat. Sama dengan suatu peraturan, setiap orang bisa berpendapat. Tetapi bagaimana tegaknya kan hakim yang memutuskan. Sama dengan ini juga, ya hakimnya siapa? Dewan Kehormatan. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Jadi itu yang ingin saya luruskan gitu loh. Nah, soal apakah itu melanggar kode etik atau tidak, saya tidak memberikan pendapat apa-apa. Itu ranah dari Dewan Kehormatan. Saya tidak mengatakan itu melanggar atau tidak melanggar, enggak. Saya tidak dalam posisi memberikan pendapat soal itu. Biarkan Dewan Kehormatan yang menilainya. Gitu. Apakah ada batasan waktu berapa lama Dewan Kehormatan mengkaji apakah itu melanggar atau tidak? Itu kalau ada pengaduan, Mas. Kalau ada pengaduan ke Dewan Kehormatan, baru itu diadili. Kalau nggak diadili, ya nggak ada putusan. Berarti hanya peraturan begitu saja. Makanya kemarin, ya mungkin ada teman-teman mungkin salah menafsirkan atau saudara Hotman yang salah mendengar, saya nggak tahu. Tegas saya katakan di dalam pidato saya, karena ada persoalan yang sekarang ini yang selalu diperdebatkan rekan Hotman, apakah orang yang berbuat di luar sana dalam tidak melaksanakan tugasnya sebagai advokat, ya,
atau mungkin di sana dia melakukan tugas atau tidak dalam melaksanakan tugas itu diduga melanggar kode etik, apakah itu merupakan ranah merupakan pelanggaran kode etik atau tidak? Itu yang selalu mempersoalkan, apakah orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang diduga melanggar kode etik tapi dilakukannya bukan saat melakukan pekerjaannya sebagai advokat, apakah itu merupakan kewenangan Dewan Kehormatan? Apakah berwenang nggak Dewan Kehormatan memeriksa? Kan begitu. Saya jawab, untuk itulah supaya Dewan Kehormatan melakukan kajian dan workshop. Itu himbauan saya sebagai Ketua Umum Pradi kepada Dewan Kehormatan supaya ini dikaji baik-baik. Bila perlu melakukan workshop mengenai ini, atau bila perlu memberikan masukan, apakah mungkin kode etiknya perlu dirubah dan sebagainya. Jadi kita tidak memberikan mengatakan ini melanggar atau tidak melanggar gitu loh, ya. Tapi ini justru yang harus dikaji, gitu loh, ya. Nah, kalau mengenai soal umpamanya Pak Hotman menantang saya atau mengajak saya untuk melakukan diskusi ya, debat terbuka gitu ya. Jawaban saya begini, saya ini yang membuat draft salah satu drafter daripada kode etik itu bersama almarhum Leonard Simorangkir, dan kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan teman-teman yang lain di Komite Kerja Advokat Indonesia pada waktu itu. Kemudian saya antarkan kode etiknya ini kepada Ketua Komisi 2 pada waktu itu Pak Teras Narang, bukan Komisi 3 pada waktu itu, Komisi 2. Jadi saya mengerti kode etik itu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kode etik ini nggak perlu diperdebatkan, gitu kan. Nggak perlu diskusikan seperti itu, karena kehebatan seseorang mengenai kode etik itu bukan dilihat dari bagaimana saya menguasai kode etik, tapi dilihat daripada apakah saya patuh atau taat kepada kode etik atau tidak. Baru dibilang hebat gitu loh. Kalau saya taat, kalau saya patuh, ya itu berarti saya hebat terhadap kode etik. Tapi apa seperti agama lah, apa gunanya kita menguasai ilmu agama hebat, Quran, Injil dan sebagainya, tapi kita tidak taat, tidak patuh, kan juga nggak ada gunanya juga. Jadi saya tidak akan mau melayani dia berdebat soal itu, karena ini nggak ada gunanya. Ya, kode etik tidak perlu diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan, ditaati dan ditegakkan, begitu ya. Jadi saya tidak akan mungkin mau melayani itu. Artinya emang nggak ada untuk kayak ketemu juga secara langsung atau untuk ngobrol secara langsung? Oh, kalau bertemu ya tetap silaturahmi harus kita jaga dong, ya. Saya tidak ada. Saya sudah katakan ya Pak ya, selalu prinsipnya saya tidak tinggi karena dipuji, saya tidak rendah karena dihina. Apapun Hotman katakan di sana silakan saja. Kalau dia hina saya, saya tidak akan menjadi rendah. Dia puji saya juga, saya tidak akan jadi tinggi. Itu fine aja lah, ya kan? It's as simple as that gitu loh. Jadi bagi kami Pradi itu nggak ada masalah yang serius di situ, ya. Jadi ya kita buat santai-santai saja gitu loh, ya. Sudah saya katakan bahwa ini nggak ada. Tadinya saya nggak mau komentari sama sekali. Saya nggak mau bicarakan ini. Dia bikin konten di Instagram dan sebagainya, saya nggak mau layani. Toh masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi toh, ya kan? Baik buruk itu kan masyarakat yang menilai, bukan saya, bukan dia, bukan teman saya, tapi masyarakat tahu. Oh ini bagus, ini tidak bagus. Jadi saya pikir saya nggak perlu membahas-bahas soal-soal yang tidak perlu menurut saya gitu. Santai-santai aja lah. Artinya memang teguran ada di Dewan Kehormatan dengan dia yang berlaga seperti itu, berarti harusnya ada teguran dong dari Dewan Kehormatan. Oh tidak, karena Dewan Kehormatan pun hanya bisa bertindak kalau ada yang mengadukan. Kalau saya mau apapun di luar sana, kalau tidak diadukan ya nggak bisa diapa-apain juga. Itu bebas saja, ya kan? Nah, yang kita tahu sekarang kan ada mereka berperkara, ya kan? Dengan Hotman Sitompul dulu saling mengadu. Nah, kita juga nggak pernah ikut campur sebagai DPN Pradi, nggak pernah campur. Waktu itu dia dimenangkan, ya kan? Hotman Sitompul CS dinyatakan bersalah, kemudian banding ke Dewan Kehormatan. Ya itu urusan mereka, kita nggak boleh campuri, ya kan? Nah sekarang ada banding gitu ya kita nggak tahu juga bagaimana itu urusannya, gitu loh. Jadi kita buat simple masalahnya sebenarnya.
Itu ya. Sementara itu Peradi sampai sekarang belum menerima pengaduan berkaitan dengan masalah Hotman itu sendiri. Pengaduannya sudah kita terima, ya kan?